Halo, what's up guys? Konnichiwa. Welcome back di channel YouTube Koop Indonesia. Kembali lagi bersama saya Hisham selaku host di sini dalam serial Bincang-bincang Koop. Serial Bincang-bincang Koop kali ini kita memasuki chapter kedua dengan judul Kepo-kepo kegiatan di Koop Indonesia. Tentunya saya tidak sendiri. Kali ini saya bersama teman-teman dari peserta pemagangan LPK Koop Indonesia. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita panggilkan Mas Alvin dan Mas Ferry dari LPK dan dari Aviasi Penerbangan. Oke. Ya, siang Mas. Siang. Ya, silakan duduk. Oke, Mas Alvin dan Mas Ferry. Oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya atas terpilihnya sebagai peserta pemagangan di bidang ground handling yang akan berangkat ke Jepang, betul ya? Yep. Oke, sebelumnya kita ngobrol, kita perkenalan dulu. Tadi Mas Alvin, Mas Ferry. Sebelumnya saya mau nanya, Mas Alvin dulu. Sebelumnya Mas Alvin dari LPK penyangga mana? Dari LPK penyangga LPK Coiro dari Lampung. Dari LPK mana? Lampung. Oke. Dari Aviasi Penerbangan Lampung. Yep. Betul. Oke. Kalau Mas Ferry? Dari LPK Seiko Tasikmalaya. Oke, baik. Sebelumnya sudah ikut pelatihan di LPK Koop Indonesia sudah berapa lama dan sudah bab berapa? Kalau saya sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. Kalau bab ini nongol sekitar bab 29 sampai 30. Oke, Mas Ferry? Alhamdulillah saya baru beres dari Mina 1 dan Mina 2 juga ditambah buku Irodori. Oke. Baik Mas, setelah dapat kabar itu tentunya happy banget dong ya. Betul, ya, pasti. Tentunya keluarga udah dikabarin di rumah. Pasti Tentunya. dong. Alhamdulillah bersyukur ya. Iya. Oke, selama ini dari awal masuk hingga sekarang dapat pengumuman hasil untuk bisa berangkat ke Jepang, bagaimana nih kesan pesannya selama ikut kegiatan di LPK Koop Indonesia? Pertama sih saya sangat berterima kasih sama Koop Indonesia karena sudah membantu saya untuk bisa magang di Jepang. Pada Sensei Nasrul sangat terima kasih, pada Erwan, organisasi yang lain terima kasih. Oke, cukup ya. Dari Mas Ferry mungkin ada yang mau disampaikan? Oke. Saya ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan ini. Juga terutama kepada orang tua Tasya. Juga kepada para sensei dari LPK Seiko maupun LPK Koop Indonesia. Saya sangat berterima kasih. Baik. Tentunya momen ini jadi momen yang sangat membanggakan tentunya buat diri sendiri, buat keluarga, dan semoga menjadi rasa syukur ya untuk bisa terus bersyukur dan terus semangat lagi. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Mas nih, kita ngobrol santai aja. Oke, mungkin dari adik-adik junior-junior di LPK, baik di LPK daerah maupun di Koop Indonesia ini, mungkin punya sepatah dua kata untuk mereka, adik-adik, atau yang mau masuk mungkin boleh disampaikan. Untuk saya, kalau yang masih menjalani, pokoknya semangat terus, pasti bisa, sukses selalu. Oke, cukup. Dari Mas Ferry mungkin ada yang mau ditambahin? Ya, untuk para kohai jangan patah semangat. Sangat banyak kesempatan di LPK Koop. Selalu bersemangat. Gambarin Mas. Oke, di tengah obrolan kita undang seseorang dulu kali ya. Kita undang seseorang yang dampaknya begitu besar di LPK Koop Indonesia, yang pengaruhnya begitu besar di LPK Koop Indonesia. Baik, kita sambut Pak Irwan selaku Direktur Departemen Pemagangan LPK Koop Indonesia. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Sehat Mas. Silakan. Saya di sini. Iya, silakan, Pak Irwan. Aduh, jadi grogi. Oke, Pak Irwan, selamat datang di channel YouTube Koop Indonesia dalam serial Bincang-bincang Koop. Oke, dalam judul Kepo-kepo kegiatan di Koop Indonesia. Siap. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, Pak Irwan. Mungkin teman-teman, beliau adalah Pak Irwan, Direktur Departemen Pemagangan LPK Koop Indonesia. Betul gitu, Pak? Insyaallah. Oke, mungkin ucapan dulu Pak, pembuka mungkin buat teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat sore buat teman-teman yang lain. Semoga hari ini tetap semangat, ya, sehat selalu, dan mudah-mudahan kita semua
diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, terima kasih atas sambutannya singkat dari Pak Irwan. Pak Irwan, kita ngobrol juga. Oh ya, sebelumnya Pak Irwan kenalin dulu, ada Mas Ferry dan Mas Ferry dan Mas Alvin ya. Oke. Mereka baru saja dapatkan kabar untuk atas terpilih sebagai peserta pemagangan di bidang green handling yang akan berangkat ke Jepang. Oke, ya udah kenal dengan Pak Irwan ya tentunya. Oke, Pak Irwan, kita ngobrol. Untuk ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dan banyak teman-teman juga yang ingin tahu sebenarnya ya. Bagaimana sih lika-liku di belakang LPK Koop Indonesia itu loh, maksudnya dari impact-nya Pak Irwan. Oke, pertanyaan yang pertama itu kayak bagaimana sih Pak Irwan ya akhirnya bisa mendapatkan mungkin tantangannya tantangannya dalam mencari kandidat-kandidat berkualitas itu bagaimana? Oke, baik. Santai saja ya. Santai. Oke. Jadi kalau sekarang itu insya Allah kita sudah bekerja sama dengan LPK pendukung di daerah itu sekitar 30-an 30 lembaga pelatihan kerja yang ada di daerah. Itu ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan ada beberapa juga di Lampung. Ya, tentunya kepercayaan ini tidak bisa datang begitu saja. Awal-awalnya kami untuk mensosialisasikan program ini banyak tantangan ya tentunya. Di lapangan ya kami tidak pernah pulang, bahkan kami pernah tidur di musola, tidur di pom bensin, itu sudah hal biasa. Udah hal biasa. Ya, itu karena harus kami dari satu kota pindah ke kota lain untuk mensosialisasikan program pemagangan di Jepang tentang LPK SO swasta. Ya, sebenarnya program ini kan ada dua, ada yang di naungi oleh pemerintah, itu IM Japan, ada yang swasta. Ini seperti LPK Koop ini. Ya, di lapangan itu kita untuk bisa mendapatkan kepercayaan supaya lembaga daerah mau mengirim ke tempat kami, tentunya kami harus membangun hubungan. Membangun hubungan ya, rata-rata sih teman-teman yang di daerah itu sudah alumni. Ya, LPK mereka pulang dari Jepang, pulang ke daerah masing-masing membuka lembaga. Karena alumni ini tahu manfaatnya. Mereka sudah pernah ke Jepang, tahu manfaatnya di Jepang itu seperti apa, akhirnya ingin menularkan kepada adik-adiknya masyarakat sekitar. Ya, itu supaya bisa untuk berangkat ke Jepang. Itu ya. Terus tentunya kita pantau selama kita bekerja sama, kita pantau terus, kita komunikasi perkembangan anak ini nanti sampai bisa ikut seleksi itu ada tahapannya. Ya, yang pertama mereka harus belajar bahasa Jepang dulu. Ya, di daerah belajar bahasa Jepang mungkin sampai bab 10 ya. Itu baru bisa ikut seleksi lembaga. Seleksi tahap 1 namanya praseleksi. Ya, biasanya kalau praseleksi kita datang ke daerah. Ya, ke daerah-daerah seperti kemarin kami dari Lampung. Ya, dari Lampung terus pulang ke sini 2 jam berangkat ke Tasikmalaya. Ya, setelah itu di Tasikmalaya 2 hari, pulang lagi ke sini, terus langsung ke Cirebon kemarin gitu ya. Jadi dari kota ke kota. Nah, di situ setelah anak-anak ini praseleksi lulus, ada tahapannya ikut seleksi perusahaan. Seperti hari ini yang dilaksanakan seleksi perusahaan. Jadi pihak Jepangnya datang ke sini untuk menyeleksi langsung anak-anak. Gitu. Seperti hari ini di bidang ground handling kebetulan ada 2 yang lulus, yang dari Lampung sama dari Tasikmalaya. Gitu.
Dan alhamdulillah hari ini 10 yang diambil 10. Oke. dari 31 peserta. Oh, 10 yang diambil. Jadi kalau perusahaannya ingin 10, kita sediakan 30. Tentunya supaya ada pilihan dan di situ supaya perusahaan bisa mendapatkan calon peserta yang berkualitas. Oke. Gitu. Di samping itu peran LPK di daerah itu juga sangat penting ya, memberikan pengetahuan di awal tentang Jepang itu Dasar, ya. Oke. Terus budaya Jepang. Nah, Memperkenalkannya. setelah anak-anak ini lulus, ya itu terus ditarik ke sini selama 3 bulan pendidikan di LPK Koop ini. Itu mereka 3 bulan dididik, ditempa, ya bahasa Jepang, budaya Jepang, fisik, mental, disiplin, ya selama 3 bulan dengan harapan nanti anak-anak ke Jepang itu sudah siap Oke. secara mental, ya tentunya. Oke, mungkin tadi udah dijelaskan ya mengenai sub bidang dari ground handling dan juga tahapan-tahapannya secara menyeluruh, bagaimana program kegiatan di LPK Koop Indonesia itu berlangsung mulai dari LPK Koop daerah hingga sampai di LPK Koop Indonesia ini dan sampai wawancara dan lain sebagainya. Oh ya Pak, selain di bidang ground handling itu LPK Koop Indonesia juga mungkin alumni-alumninya juga ada yang mungkin di bidang-bidang lainnya Pak? Baik. Selain di bidang ground handling ada juga di konstruksi. Konstruksi ya keseluruhan ya. Itu ada di tobi itu scaffolding, terus katawaku itu casting, terus pengecoran, ada operator alat berat, ada elektro, terus ada mesin bubut, ada pengelasan, ada peternakan, ada pertanian. Insya Allah kalau nggak salah ya semua bidang ada. Wah, gitu. Banyak banget ya teman-teman semua. Ya. Itu bagian-bagian dari sub bidang-bidang yang di LPK Koop Indonesia tadi disebutkan oleh Pak Irwan, banyak banget ya teman-teman semua. Baik, Pak Irwan, mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih Pak Irwan. Bagaimana harapan dari Pak Irwan, harapan dari mewakili sensi-sensi semua juga untuk calon peserta dan dari LPK Koop Indonesia ataupun dari LPK penyangga yang mau bergabung. Oke, ya. Pesan kami untuk teman-teman di daerah ya harus semangat ya. Kita bekerja ini yang kita olah ini manusia bukan barang ya. Jadi harus memakai hati. Iya. Ya. Bekerja memakai hati. Mereka kita orangkan, ya mereka berangkat ke Jepang itu bukan sekedar hanya bekerja, tetapi mereka harus terhormat. Dan itu awalnya di LPK daerah, yang betul. Harus paham. Betul. Itu bukan hanya sekedar memberangkatkan orang, tapi kita harus bertanggung jawab. Betul. Sampai anak ini pulang. Betul. Jadi guys, LPK Koop Indonesia tidak hanya memberangkatkan para peserta juga, tapi juga bertanggung jawab atas peserta pemagangan yang akan diberangkatkan ke Jepang sampai dia kembali ke tanah air Indonesia. Oke, mungkin sepatah dua kata terakhir, Pak. Ya. Pesan yang ingin kami sampaikan ya untuk pemuda-pemuda Indonesia, negara ini sudah merdeka. Ya, siapa lagi yang kalau bukan kita sebagai generasi muda yang mengisi negara ini, ya tentunya kita harus menyiapkan segalanya, ya fisik, mental dan semuanya, ilmunya, ya jangan sampai negara ini sudah merdeka kita kekurangan SDM yang bisa mengelola negara ini. Dan itu harapan tentunya semua orang Indonesia ingin menjadi tuan di negaranya sendiri. Betul. Mungkin itu. Oke, teman-teman semua, sekiranya obrolan kita cukup berisi lah ya, cukup memuat juga banyak informasi mengenai LPK Koop Indonesia, mengenai kegiatan-kegiatan di dalamnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Irwan dan untuk Mas Alvin dan Mas Ferry. Terima kasih banyak. Oke, baik, cukup sekian sesi kita pada kesempatan kali ini.
Terima kasih banyak. Saya Hisham selaku host pamit undur diri. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and komen video ini. Dan Nihonde ikimasu!